kembali lagi bertemu dengan Ibu TG dalam mata pelajaran biologi. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kita kali ini, sambut dulu salam dari Ibu, salam SFD, semangat, fraternitas, dan Dina. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai virus, masih belajar tentang sejarah dan ciri-ciri virus. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana struktur virus, apa peranan virus, dan bagaimana cara virus bereplikasi atau bereproduksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi kita ini nanti, kalian diharapkan mampu mengetahui bagaimana struktur virus dan apa bagian-bagiannya. Yang kedua, kalian juga harus mampu untuk mengetahui apa peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Jadi nakku langsung saja supaya tercapai tujuan pembelajaran ini, langsung perhatikan materinya. Sekarang masuk kita ke struktur virus. Jadi nakku, jenis-jenis virus ini ada banyak. Ada virus berbentuk batang, ada virus berbentuk bulat, dan lainnya. Tapi kali ini kita hanya mempelajari virus T atau yang disebut dengan bakteriofag. Ibu ulangi. Gambar virus yang Ibu tampilkan ini adalah virus T atau bakteriofag. Apa bakteriofag? Fag itu virus, bakteri itu bakteri. Maka bakteriofag artinya virus yang menyerang bakteri. Oke, ini adalah virus T. Kita lihat nakku ya. Di paling atas itu adalah kepala. Sepintas kita lihat kayak roket, tapi ini virus. Tapi ingat, ini sudah diperbesar dengan ribuan kali ini ya. Jadi kalau lihat dengan mata telanjang itu nggak bisa. Oke, di atas ada kepala. Di dalam kepala itu ada DNA. Boleh DNA, boleh RNA. Apa itu? Materi genetik virus. Nah, kemudian di bawah kepala ada leher. Nah, bisa berlagu ini aku ya. Kepala, leher, bisa dilakukan ini. Tapi nggak usah, cukup minggu lalu ya. Oke, nah di bawah leher apa? Ada serabut ekor. Serabut ekor itu yang kayak per itu ya nakku. Salah. Serabut ekor itu yang kayak jari-jari itu yang paling bawah. Sedangkan ekor itu yang kayak per. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat. Semua struktur virus ini mempunyai fungsi tertentu. Oke, yang pertama kapsid. Kapsid ini sama dengan kepala. Apa itu? Itu adalah selubung protein aku yang fungsinya melindungi asam inti. Apa tadi asam inti? Boleh DNA, boleh RNA. Itu fungsi apa? Kapsid atau kepala. Ibu ulangi, kapsid kepala ini sering pula disebut selubung protein, yang dimana karena dia terdiri dari selubung protein, maka dia tidak tahan terhadap cuaca atau kondisi panas. Paham? Oke. Nah, yang kedua nakku, asam nukleat atau asam inti. Inilah DNA atau RNA tadi. Apa fungsinya? Sebagai alat reproduksi. Jadi begini, ketika virus menginfeksi ibu, yang masuk ke dalam tubuh ibu atau sel-sel tubuh ibu itu adalah asam intinya, DNA-nya atau RNA-nya. Maka itulah yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Bisa ya? Oke, yang ketiga itu selubung ekor atau ekor nakku ya. Itu yang panjang kayak apa namanya? Per. Sudah? Nah, selubung ekor itu fungsinya sebagai saluran asam nukleat. Artinya, ketika asam nukleat dari kepala itu nakku mau masuk ke dalam tubuh kita, dia harus melalui selubung ekor. Bisa ya? Yang keempat, serabut ekor. Serabut ekor itu fungsinya menempel pada tubuh inang. Yang kelima, korn itu paling bawah nanti, itu fungsinya melubangi tubuh inang. Nah, struktur tubuh virus sudah, fungsi dari strukturnya sudah. Sekarang masuk kita ke hal yang tidak kalah penting lagi, itu namanya reproduksi itu ya, bukan refleksi. Reproduksi virus. Reproduksi virus ada terbagi jadi dua nakku. Yang pertama ada lisis, yang kedua nanti lisogenik. Satu-satu kita lihat dulu yang pertama lisis. Lisis itu artinya replikasi virus, di mana virus memecahkan sel inang. Jadi ketika dia masuk ke sel inangnya pecah, jadi dikuasai oleh virus. Ada beberapa tahapnya. Tahap yang pertama namanya adsorpsi. Jadi kalau dibilang adsorpsi nakku, artinya adalah virus menempel pada tubuh inang di bagian reseptor site. Artinya begini, ketika ada sel, tidak semua pada bagian sel itu bisa ditempeli oleh virus. Tapi yang
ada satu bagian yang namanya reseptor site, itulah yang ditempeli oleh virus. Kembali lagi ke slide sebelumnya nakku, alat menempel pada virus apa tadi? Kapsid, salah ya, serabut ekor. Jadi adsorpsi itu adalah serabut ekor pada virus menempel pada tubuh inang pada bagian reseptor site. Sudah, yang kedua, penetrasi. Tadi menempel dulu, setelah menempel apa yang dilakukan, Bu? Virus melubangi tubuh inang dengan menggunakan korn dengan bantuan enzim. Sudah? Nah, itulah yang terjadi pada penetrasi. Artinya menempel dulu. Pakai apa tadi menempel? Serabut ekor. Setelah menempel dilubangi. Pakai apa dilubangi? Korn dengan bantuan si enzim. Nah, setelah ada lubangnya, apa yang terjadi? Baru muncullah replikasi dan sintesis. Apa itu? Ketika sudah ada lubangnya nakku, maka asam inti pada virus masuk ke dalam tubuh inang karena udah ada lubangnya. Selain asam inti, bagian tubuh yang lain, kapsid, serabut ekor, selubung ekor, itu semua hancur. Ya, jadi sekarang asam inti tadi sudah masuk ke dalam sel tubuh inang. Setelah itu dilakukan replikasi. Replikasi apa? Virus menggandakan asam nukleatnya dengan menggunakan asam nukleat inangnya. Artinya bagaimana anakku? Masuk dia ke asam nukleat inang, kemudian digandakannya dirinya, bukan diri inang tadi, dirinya. Nah, baru masuk ke sintesis. Apa itu sintesis, Bu? Asam nukleat virus membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Nah, kemudian masuk ke perakitan. Berarti tadi di dalam tubuh inang sudah terbentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru, kan begitu? Apa itu? Ada terbentuk kapsidnya, ekornya, kornya, serabut ekor, dan asam nukleat. Tapi masih terpisah-pisah dia anakku. Nah, baru masuk ke tahapan perakitan. Pada tahapan perakitan, virus menyusun bagian tubuh yang lengkap. Setelah itu, sudah terbentuk virus yang baru terjadi lisis. Apa lisis? Virus memecahkan tubuh inang dan keluar. Ingat, dalam sekali virus melakukan reproduksi secara lisis, akan menghasilkan 200-300 virus yang baru. Bisa kalian bayangkan ya, 1 jadi 200-300, apalagi banyak, kan gitu nakku ya. Itulah lisis. Artinya kalau lisis ini pecah inangnya. Nah, yang kedua kita masuk tahapan yang berikutnya adalah lisogenik. Tadi kalau yang pertama lisis, yang kedua lisogenik. Perbedaannya, kalau lisis memecahkan sel inang, kalau lisogenik itu adalah replikasi virus di mana virus bergabung dengan inangnya. Setelah itu baru pada suatu saat tertentu dia akan kembali ke jadi lisis. Oke, tahapannya adsorpsi sama ini ya dengan pada lisis. Apa itu adsorpsi? Virus menempel pada tubuh inang di bagian reseptor site menggunakan serabut ekor. Yang kedua juga sama, penetrasi. Apa itu? Virus melubangi tubuh inang dengan menggunakan korn dengan bantuan enzim. Yang ketiga, penggabungan. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi pada lisis, asam inti virus menyuruh asam inti inang untuk membentuk bagian tubuh virus. Kalau pada lisogenik, masuk asam inti virus, kemudian asam nukleat virus tadi bergabung dengan asam nukleat inang, itu yang disebut dengan frofag. Oke, setelah bergabung nakku, maka dilakukan replikasi. Replikasi itu adalah frofag memperbanyak diri. Tadi frofag itu sudah mengandung asam inti virus dan asam inti inang. Jadi kalau membelah dia nakku, hasil pembelahannya itu sudah mengandung virus. Itu replikasi. Kemudian pembelahan, inang membelah diri masing-masing, hasil pembelahan mengandung frofag atau virus. Ingat. Jadi kalau ibu tanya, mana lebih berbahaya lisis atau lisogenik? Jawabannya adalah berbahaya lisogenik. Kenapa? Kalau lisis nakku, dipecahkannya sel inang itu langsung di dalam tubuh kita terjadi penolakan atau terjadi pertahanan tubuh. Contoh, virus influenza itu adalah secara lisis. Jadi ketika terjadi virus influenza masuk ke dalam tubuh kita, kita langsung batuk-batuk, kita langsung bersin, langsung ketahuan, oh aku sudah terkena virus influenza.
Berbeda halnya dengan lisogenik. Salah satu penyakit yang disebabkan cara reproduksinya secara lisogenik itu adalah HIV/AIDS. Artinya, kalau hari ini seseorang menderita HIV, maka 10 tahun berikutnya dia sudah masuk ke dalam penyakit AIDS. Kenapa? Tidak terketahui karena dia bergabung dulu dengan inangnya. Bisa nak ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang berikutnya, itu adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada cara mengingatnya ini ya, dihafal. Cara mengingatnya adalah hari ini dia datang terlambat, cari-cari raport si anak yang hilang. Kita ulangi, ayo sebutkan coba. Udah tahu? Belum ya? Oke, ibu ulangi. Hari ini dia datang terlambat, cari-cari raport si anak yang hilang. Itu cara mengingatnya. Apa itu, Bu? Awal pertamanya adalah H. H itu adalah hepatitis. Hepatitis ini adalah virus yang menyerang hati. Jadi kalau hatinya diserang anakku, nama penyakitnya hepatitis. Tapi kalau hatimu diserang cinta, nama penyakitnya itu jomblo ya. Oke. Yang kedua itu influenza. Hari ini berarti hepatitis influenza ya. Influenza itu adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Oke, sama dengan corona anakku ya. Hampir berkerabat orang ini. Oke. Yang berikutnya demam berdarah. Tahu demam berdarah? Demam ada darah-darahnya, gitu. Oke, mantap kali ya. Demam berdarah itu adalah virus yang menyerang sel darah. Ya, makanya dibilang demam berdarah, bukan demamnya sampai berdarah-darah. Sudah? Yang berikutnya demam kuning, ya, demam disertai dengan kulit yang menguning. Ini adalah virus yang menyerang apa? Hati. Ternyata banyak sekali virus yang menyerang hati. Sudah? Yang berikutnya itu ada trokoma atau trakom. Nah, trokoma ini adalah virus yang menyerang apa naku? Mata. Jadi kalau trakoma dan demam kuning itu adalah virus yang menyerang mata hati. Iya, ketawalah kalian sebentar ya, menghargai ibu melucu tadi. Ketawa dulu, ayo cepat. Oke, terima kasih ya. Yang berikutnya nakku cacar. Cacar itu adalah virus yang menyerang kulit. Sudah? Dan saudara kembarnya campak juga virus yang menyerang kulit. Artinya cacar campak itu saudara sepengodak sepengole. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Itu ada rabies. Nah, rabies ini nakku adalah virus yang menyerang sistem saraf. Rabies ini bukan hanya pada anjing, ada rabies kera, ada rabies tikus ya. Tapi paling banyak dialami oleh manusia rabies anjing. Itu menyerang sistem saraf. Maka orang yang menderita penyakit rabies yang tidak sesegera mungkin diobati, maka pada akhirnya nanti dia berperilaku seperti anjing. Kenapa? Karena sarafnya sudah dipengaruhi seperti saraf anjing. Dia kencing dengan kakinya diangkat, begitu kira-kira ya. Dia mengaum dan sebagainya. Kemudian ada penyakit SARS. SARS itu adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Oke. Nah, yang terakhir adalah AIDS atau HIV/AIDS. Itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Itu adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Mungkin ada pertanyaan kalian, berarti jahat sekali virus ini, Bu. Jahat, tetapi ingat, bukan selalu atau bukan selamanya virus jahat. Karena ada virus yang menguntungkan. Dalam bidang apa, Bu? Ini dia. Nah, yang pertama, virus yang menguntungkan kenapa? Karena digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, misalnya terapi gen. Jadi begini, virus itu harus dilawan dengan virus pula anakku. Nah, jadi virus, ketika kita menderita influenza, maka kita diberi vaksin. Vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Nah, jadi kalau kita mengobati penyakit itu harus cari lawan yang seimbang. Virus ya virus pengobatannya. Nah, jadi itulah salah satu keuntungannya. Yang berikutnya pembentukan vaksin protein, sama vaksin itu namanya suntikan. Yang berikutnya aku pemberantasan serangga hama. Jadi banyak pestisida, insektisida. Oke, yang ketiga adalah pemberantasan serangga hama tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk pembentukan vaksin juga ya secara biologi. Oke, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Baiklah anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita seperti biasa, mari kembali kita merefleksikan kira-kira nilai SFD mana yang bisa kita hidupi setelah kita mempelajari materi virus kali ini. Nah, seperti biasa juga anakku, pindahkan catatan ini ke buku catatanmu dan kerjakan tugasnya tepat waktu
Tetap semangat dan salam SFD.